Teman-teman, tahu tidak siapa sih orang yang harus diruqyahkan? Ya, siapa sih orang yang harus diruqyahkan? Karena sedikit-sedikit orang sekarang coba ruqyahkan, tapi tak paham manfaat ruqyah, siapa yang harus diruqyah. Ya, nanti barang hilang, dompet jatuh di jalan, coba diruqyahkan. Ini tidak paham. Ya, atau nanti pisah suami istri, istrinya nggak mau lagi sama dia, sama suaminya, datang suaminya, coba Pak diruqyahkan istriku biar pulang. Dah kebanyakan orang tidak paham ya apa manfaat ruqyah dan siapa orang yang harus diruqyahkan. Sebagian mungkin ada yang sudah tahu, tapi saya kira masih banyak yang belum tahu. Nah, bagi yang belum tahu coba kemari merapat. Coba merapat kemari, dengarkan penjelasan saya ya. Ada 4 ya. Saya sebutkan di sini ada 4 orang yang harus diruqyahkan. Ya, ada 4 orang yang harus diruqyahkan. Yang pertama adalah orang yang terkena gangguan sihir, terkena guna-guna, terkena santet, terkena pelet, ya. Nah, disihir biar linglung, biar bodoh. Nah, orang yang seperti ini perlu diruqyahkan, itu yang pertama. Karena dia sedang disihir oleh sang dukun. Dan jangan Anda bawa ke dukun. Kalau Anda bawa ke dukun, ya ke dukun, jeruk makan jeruk. Tidak selesai masalah Anda, bahkan bisa-bisa tambah parah, tambah fatal. Ya, solusinya adalah diruqyahkan. Tapi ruqyah yang syariah. Sebab sekarang banyak yang mengaku ruqyah, dukun-dukun mengaku ruqyah tapi tidak syariah. Kalau bisa ruqyah mandiri. Kalau tak bisa, tidak ada salahnya juga Anda mengundang praktisi ruqyah yang syariah. Berarti yang pertama, orang terkena gangguan sihir. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sering kesurupan. Ya, orang yang sering mengalami kesurupan. Nah, orang seperti ini perlu diruqyahkan. Jangan dibiarkan saja, teman-teman. Ya, jangan dibiarkan karena jin sudah bersarang di tubuhnya. Lambat laun di dalam tubuhnya itu, ya, dia akan menggumpali darah. Akhirnya jadi kanker lah, kanker payudara lah, jadi kista lah. Ya, merusak saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita. Karena jin itu tidak suka bersarang di darah yang bersih, yang mengalir. Dia senang darah itu kotor, sehingga jadi kolesterol, jadi penyakit dan lain sebagainya. Akhirnya sakit medis kena. Awalnya setan bersarang di tubuhnya, lama-lama lambat laun jadi medis. Ujungnya ada double 2 penyakitnya. Ya, ada penyakit karena setannya, ada juga karena medisnya. Nah, kadang-kadang sampai setelah sudah diruqyahkan baru dioperasi karena di dalam ada kistanya misalnya. Ya, ini sangat memungkinkan seperti itu. Makanya jangan dibiarkan kalau ada anak Anda, istri Anda sering kesurupan, jangan Anda biarkan begitu saja. Ya, jangan dibiarkan. Harus Anda serius meruqyahkannya. Ya, dicoba sekali tak mau, diulang lagi sampai tuntas. Insya Allah tuntas. Tapi jangan dicampur dengan dukun, ya, tidak bisa. Ruqyah saja. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah, ya, yang perlu diruqyah orang yang sering kesurupan. Kemudian yang ketiga, yang perlu diruqyah adalah orang yang mengalami sakit gaib. Sakit karena setan, sakit gaib. Ya. Nanti sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit. Ya. Tapi diobatkan tak kunjung sembuh. Begitu-begitu saja. Sudah capek berobat ke dokter. Bahkan kadang ke dukun tak sembuh-sembuh. Ya, maka yang benar adalah diruqyahkan. Ya, orang seperti ini perlu diruqyahkan, sakit gaib. Agar apa? Setan yang bersarang di tubuhnya biar keluar.
penyakitnya biar terangkat. Atas izin Allah akan terangkat itu kalau dirukyahkan. Karena penyakit itu penyakit gaib. Kalau memang medis, insya Allah ke dokter, ke rumah sakit sembuh. Ya, kalau memang masih Allah panjangkan umurnya, sembuh medis. Ya, tapi karena dia gaib, tak kunjung sembuh. Kadang perubahan tidak ada sama sekali. Makanya usahakan dirukyahkan. Kalau bisa rukyah mandiri, tak bisa juga mungkin karena belum terbiasa ya, tidak ada salahnya Anda mengundang praktisi rukyah yang syariah. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan kualitas ibadah. Kadang kita tuh banyak was-was, banyak mengalami was-was, kayak malas, kayak nggak bersemangat, nggak bergairah dalam ibadah kepada Allah, susah untuk ibadah, ya. Nah, orang yang seperti ini sangat perlu diruqyahkan. Kalau bisa Anda belajar ruqyah mandiri, ya. Kalau ada rasa was-was, malas, sholat payah khusyuknya, itu perlu diruqyahkan. Nah, karena itu gangguan setan juga, ya, supaya lepas. Kadang keluar melalui muntah, ya, ketika diruqyahkan. Nah, dan alhamdulillah ya, ada beberapa pasien datang kepada saya, apa masalah? Saya bilang, Pak, saya payah kali ibadah, Pak. Padahal saya kepingin ibadah, Pak. Kadang saya nangis nengok orang pergi ke masjid sholat, Pak. Saya nangis sedih, kenapa saya nggak bisa? Untuk memulainya itu payah, Pak. Nah, padahal saya ingin ibadah. Nah, ini gangguan ya. Kemudian atas izin Allah saya ruqyahkan, keluar muntah-muntah. Setelah diruqyahkan, apa yang terjadi? Perubahan drastis 90 derajat, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi ada 4 tadi ya, orang-orang yang perlu diruqyahkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.